Selamat datang di Si Binuang Channel. Terima kasih sudah mampir. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1781. Selamat mendengarkan. Setelah David mengatakan itu, ruang di depan matanya bergetar. Lalu, ada retakan muncul. Dua sosok keluar. Setelah melihat lebih dekat, David memperhatikan salah satu dari mereka adalah Valerio, kepala Treasure Trove, dan yang lainnya juga seorang lelaki tua. Namun, wajahnya memerah, dan dia tampak bersemangat dan penuh semangat. Tidak ada kerutan wajah dan matanya menatap David dengan cerah. Dia tampak sedikit lebih muda daripada Valerio. Jika rambutnya tidak putih, orang mungkin akan salah mengira dia sebagai pria parubaya. David tidak mengenal pria ini, namun David dapat merasakan energi agung darinya. Energi pria itu bahkan lebih kuat daripada energinya. Hanya dengan sekali pandang, David dapat mengetahui bahwa pria ini juga seorang Sein lebih jauh lagi. Dia setidaknya berada di pertengahan prasein. Karena dia di sini bersama Valerio, dia seharusnya bukan berasal dari keluarga Lightfoot. Sebaliknya, dia mungkin adalah Grandmaster dari keluarga Fellows. Dia mungkin berada di sini untuk memverifikasi identitas dan kekuatan David. David akhirnya berhubungan dengan Sein dari keluarga Fellows. Dia adalah pengambil keputusan sejati dalam keluarga ini. Rencana pembelian gila David perlu dikonfirmasi oleh Sein Realm, ini Grandmaster keluarga Fellows. Ketika Alba melihat dua orang berjalan keluar dari celah luar angkasa, dia sadar untuk mengatakan sesuatu. Namun, dia tiba-tiba teringat bahwa David masih memegang tangannya. Jadi, dia panik dan berusaha melepaskan diri dari cengkraman David secara diam-diam. Setelah itu, dia menjadi tenang dirinya sendiri dan menyapa kedua pria itu dengan hormat. Alba menyapamu, kakek Val, guru besar. Alba, apa yang kamu lakukan dengan Tuan David? Apakah kamu akan kawin lari? Jangan lupakan keluargamu. Keluarga menghabiskan begitu banyak tenaga dan waktu untuk membina Anda, goda Valerio. Kakek Val, Grandmaster Art di sini. Apa yang kamu katakan? Aku akan pergi ke zona perdagangan besar bersama Master David untuk menyelesaikan misinya, jelas Alba. Dengan cepat, meskipun dia tahu kakek Val sedang bercanda, Grandmaster ada di sini. Bisakah dia bercanda tentang hal seperti ini? Apa yang akan dia lakukan jika Grandmaster salah paham dan mengira itu nyata? Baiklah, aku hanya menggoda. Jangan terlalu gugup. Kami melihat siapa dirimu, mencoba untuk membantu keluarga kali ini dan kami akhirnya memiliki harapan karena Anda. Grandmaster tidak akan menyalahkanmu. Jika ini berhasil, seluruh keluarga akan terima kasih, kata Valerio. Dia telah memberitahu semua inti penting dan Grandmaster keluarga detail. Valerio masih bisa mengingat keterkejutan dan kegembiraan yang dirasakannya wajah para Grandmaster ketika dia mengatakan hal ini kepada mereka. Keluarga Fellows telah mempersiapkannya selama bertahun-tahun namun mereka tidak pernah melihatnya harapan apapun. Orang suci-suci dari keluarga Palmore bagaikan gunung di depan keluarga yang tidak bisa mereka lewati. Perlahan-lahan mengambil alih kepentingan keluarga Fellows untuk mencoba melahap mereka. Kini, keluarga Fellows melihat peluang mereka. Oleh karena itu, para senior dan Grandmaster sangat mementingkan hal ini. Bagaimanapun, ini adalah satu-satunya secercah harapan mereka setelah bertahun-tahun. Grandmaster Roal keluar kali ini untuk memverifikasi keabsahan klaim tersebut dan menguji kekuatan David. Begitu keluarga Fellows memutuskan untuk bekerja dengan David, mereka pasti akan mempunyai perselisihan dengan keluarga Palmore. Konsekuensinya akan sangat buruk, dan mungkin saja terjadi memajukan keruntuhan keluarga Fellows. Jika mereka tidak cukup percaya diri, mereka tidak akan berani bertaruh. Padahal keluarga mereka akan tetap dilahap jika tidak bertaruh. Setidaknya mereka masih bisa bertahan lebih lama lagi. Kakek Val, Grandmaster, inilah yang harus saya lakukan. Sebagai keturunan dari keluarga, saya akan menyerahkan diri kepada keluarga dan tidak pernah mengeluh, kata Alba serius. Valerio tersenyum dan mengangguk. Dia sangat senang dengan apa yang dikatakan Alba. Dia membudidayakan Alba. Kakek Valerio dan Alba adalah saudara. Kakek Alba adalah anak ke-6 sedangkan Valerio adalah anak ke-7. Perbedaan usia di antara mereka tidak terlalu besar, jadi mereka sangat dekat. Selanjutnya kakek Alba meninggal dunia saat sedang menjalankan tugas diberikan kepadanya oleh keluarga. Masih bersama Si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1782. Ayah Alba baru berusia 3 tahun saat itu telah terjadi. Sejak saat itu,
Valerio bertanggung jawab atas garis keturunannya. Jika bukan karena Valerio, keturunan langsung seperti Alba yang tidak memiliki dukungan tidak akan ini karena keluarga Veloes terlalu besar dan jumlahnya terlalu banyak. Keturunan langsung. Hanya keturunan langsung dari senior inti dalam keluarga akan mendapatkan perhatian dan lebih banyak sumber daya. Siapa di antara pengambil keputusan yang tidak ingin lebih banyak manfaat untuk garis keturunan mereka? Alba, kamu cukup bagus. Jika semua orang di keluarga seperti Anda, maka keluarga tidak akan seperti ini. Anda perlu khawatir tentang apakah itu akan berhasil atau tidak. Saya harap Anda selalu bisa pertahankan mentalitas ini. Jika demikian, kami tidak akan pernah memperlakukan Anda dengan buruk. Roal, orang suci realem Grandmaster keluarga Veloes, adalah orang yang mengatakan ini. Terima kasih atas pujian Anda, Grandmaster. Saya akan tetap pada akar saya dan bekerja untuk keluarga dengan setiap nafas di tubuhku. Alba membungkuk dan berkata, sejujurnya, dia tidak betah berada di keluarga Veloes. Dia hanya mengatakan ini di depan Grandmaster. Ini karena dia tahu dia tidak akan berada di tempatnya sekarang jika kakek Val tidak melindunginya. Seperti kakeknya meninggal demi keluarga dan keturunannya secara bertahap, dilupakan oleh keluarga. Hal ini sudah terlalu sering terjadi sebelumnya. Ini adalah tragedi dilahirkan dalam keluarga besar. Ada terlalu banyak orang dan tidak cukup perhatian untuk semuanya. Hanya keturunan pengambil keputusan yang bisa mendapatkan hasil maksimal dan terbaik sumber daya. Namun, hal ini tidak hanya terjadi pada keluarga Veloes. Hampir semua keluarga besar menghadapi masalah ini. Alba sangat berterima kasih kepada kakek Valnya. Tanpa dia, Alba tidak tahu apakah ayahnya bisa bertemu ibunya saat melahirkannya. Roal mengangguk setelah mendengar itu. Dia tidak berkata apa-apa dan terus melihat pada David di sebelah Alba. Setelah dia mendengar Valerio menceritakan apa yang terjadi, padahal dia mengenal Valerio tidak akan berbohong tentang hal seperti ini, Roal masih ragu. Dia belum pernah mendengar tentang orang suci yang kelihatannya berusia kurang dari 1000 tahun, apalagi melihatnya. Orang seperti itu juga belum pernah muncul dalam sejarah kerajaan bintang sebelumnya. Sekarang, setelah melihat David, Roal mempercayai Valerio. Kekuatan suci yang terpancar dari David tidak bisa dipalsukan. Anak ini memang seorang suci. Saat ini, Roal mengeluh, waktu telah berubah. Di masa lalu, orang suci termuda setidaknya berusia 10.000 tahun dan di atas. Sekarang, beberapa orang jenius di Star Kingdom baru berusia 2000 tahun tapi mereka sudah sebagian orang suci. Roal yakin mereka akan segera menjadi orang suci. Karena itu, orang di depannya bahkan lebih gila lagi. Dia belum pernah mendengar tentang orang suci yang berusia kurang dari 1000 tahun. Sepertinya era hebat telah tiba. Adapun guru suci-suci David, dia tampak lebih nyata sekarang. Dilengkapi dengan prasein yang begitu muda. Keluarga Veloes adalah yang paling prihatin terhadap orang suci-suci. Dia adalah bukan salah satu dari orang suci-suci yang dikenal di kerajaan bintang. Sebaliknya, dia bersembunyi di dalam kegelapan. Star Kingdom sangat besar dan setelah bertahun-tahun berkembang, ternyata tidak jarang ada pembangkit tenaga listrik yang bersembunyi di kegelapan. Roal juga mendengar tentang pembangkit tenaga listrik yang tidak suka menunjukkan wajah mereka, dan lebih memilih hidup dalam pengasingan. Jika Valerio mengatakan yang sebenarnya, hal ini akan berdampak besar bagi keluarga Veloes. Tidak terbayangkan, jika keluarga Veloes ingin lepas dari kendali keluarga Palmor, mereka perlu menemukan orang suci untuk melawan orang suci dari keluarga Palmor. Dengan begitu, mereka punya harapan. Tak satu pun dari orang suci-suci yang dikenal di kerajaan bintang akan membantu keluarga Veloes. Namun sekarang, mereka telah menemukan orang suci yang bersembunyi di kegelapan. Masih bersama si Binuang Channel, mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1783. Apakah Tuhan mengutus dia untuk membantu keluarga Veloes karena dia tidak tega melihat kita semakin hancur? Saat Roal memandang David, ekspresi kegembiraan muncul di wajahnya. Apakah kamu David yang disebutkan Val sebelumnya? Roal bertanya. Halo, benar, jawab David, tidak dengan sikap patuh dan angkuh. Mereka berdua adalah pra orang suci, jadi meskipun orang di depannya lebih dari itu kuat darinya, David tidak akan meremehkannya. Melakukan hal itu tidak sesuai dengan identitasnya saat ini. Ditambah lagi, jika mereka bertengkar, David tidak akan takut padanya. Seseorang tidak boleh lupa bahwa dia memiliki kekuatan pikiran yang sangat kuat dan pedang pemecah kejahatan, senjata pemecah jiwa kelas 1.
Val bilang kamu menjadi orang suci di usia yang sangat muda. Saya tidak percaya padanya pada awalnya. Lagi pula, orang suci termuda yang diketahui di kerajaan bintang sejauh ini setidaknya berjumlah 10 orang, berumur 1000 tahun. Aku hanya percaya padanya ketika aku melihatmu. Alam semesta ini sangat besar bahwa segala sesuatu bisa terjadi. Kami hanya tidak tahu, keluh Roal. Dia tidak menyangka David terlihat begitu muda. Ini terlalu berlebihan. Tuan, Anda terlalu baik. Orang suci mungkin merupakan kelompok kekuatan yang paling mengintimidasi di Star Kingdom, tapi mereka bukan apa-apa di seluruh alam semesta. Jika kita ingin maju selanjutnya, kita harus proaktif. Jangan membatasi diri kita pada Star Kingdom saja malah mengambil alih seluruh alam semesta, kata David dengan shock. Dia tidak tahu harus berkata apa kepada lelaki tua yang telah hidup lebih dari 10.000 tahun, jadi dia hanya bisa mengarang beberapa kebenaran untuk melihat apakah dia bisa mengintimidasi dia. Haha. Saya telah hidup selama lebih dari 10.000 tahun dan ini adalah yang pertama kali ini aku membiarkan seorang anak menceramahiku. Namun, kamu benar, David. Anda tidak perlu memanggil saya Pak. Bagaimanapun, senioritas di Star Kingdom tidak ditentukan oleh usia tetapi oleh kekuatan. Namaku Roal, jadi panggil saja aku dengan namaku, Roal. Tertawa dan berkata, saya rasa itu tidak pantas, Pak. Anda adalah Grandmaster Miss Fellowes dan saya temannya. Jadi bukankah tidak pantas bagiku memanggilmu dengan namamu? Bagaimana ini tidak pantas? Star Kingdom menghargai kekuatan. Anda sudah menjadi orang suci. Jadi apa salahnya kita saling memanggil nama? Adapun cara kalian bergaul dengan Alba, itu urusanmu. Kami tidak bisa ikut campur dalam hal itu. Baiklah, kalau begitu aku akan memanggilmu dengan namamu, Roal. David memikirkannya dan berkata, baiklah. Apapun yang menurutmu nyaman. Benar, David, aku mendengar tuanmu sedang bersiap untuk keluar. Roal mengajukan pertanyaan yang dihargai oleh keluarganya. Paling, ya, dia mengirim saya ke sini sebelumnya untuk memimpin tuntutan. Ketika saya pergi, guru memberitahu kepadaku karena sekte kami telah bersembunyi terlalu lama, kami harus mengungkapkannya. Jika tidak, Star Kingdom akan segera melupakan kita. David memulai memuntahkan omong kosong bahkan tanpa mengedipkan mata. Kapan dia keluar? Saya ingin tahu orang seperti apa yang bisa berkultivasi murid yang luar biasa sepertimu. Saya tidak berpikir ada orang suci muda di dalamnya sejarah kerajaan bintang. Roal tidak menahan diri untuk memujinya. Saya tidak tahu. Dia hanya memberitahuku bahwa aku harus menghubunginya setelah aku selesai dengan misiku. Saya tidak tahu tentang sisanya. Namun, Roal, ada beberapa hal yang tidak demikian mutlak. Star Kingdom sangat besar. Jadi mungkin ada pembangkit tenaga listrik yang tiada taranya. Sudut manapun secara acak. Kamu benar, sama seperti kamu dan tuanmu, David. Sejak tuanmu bertanya Anda untuk menyelesaikan misinya, maka Anda harus meminta Alba untuk membantu Anda dalam hal itu. Terima kasih, Roal. Itulah yang saya pikirkan, David berterima kasih. Alba, sebaiknya ikuti saja David. Lakukan apapun yang dia minta Anda lakukan dan jangan melawan dia. Ini adalah misi yang diberikan keluarga kepada Anda. Pada saat yang sama, kamu memiliki otoritas tertinggi di keluarga Fellowes sekarang, kata Roal sambil berbicara. Menatap Alba. Ya, guru besar, saya mengerti. Saya tidak akan pernah mengecewakan keluarga, jawab Alba dengan hormat. Kalau begitu, pergilah, desak Roal. Tentu saja dia berharap David bisa cepat menyelesaikan misinya sehingga dia bisa menanyakan tuan untuk keluar. Alasan dia datang kali ini adalah untuk melihat apakah David sama seperti dijelaskan Valerio. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1784. Karena dia sekarang sudah mengkonfirmasi identitas David, seharusnya tidak ada masalah. Roal tidak akan percaya bahwa David tidak memiliki orang suci di belakangnya. Siapa lagi yang bisa mengolah penyakit seperti itu selain orang suci-suci? Yang mana dari para jenius di Star Kingdom yang tidak berkultivasi dengan suci Sein sejak mereka masih muda? Roal, kita berangkat sekarang. Grandmaster, kakek Val, selamat tinggal. David meraih tangan Alba. Kemudian, dia melambaikan tangannya yang lain dan menciptakan sebuah celah di angkasa setelah menembakkan sambaran Sein Power. Sein Power-nya merobek ruang dimensi ketiga. Setelah itu masuk ruang dimensi keempat, itu tidak hilang. Selanjutnya, merobek ruang dimensi keempat dan memasuki ruang dimensi kelima.
Kemudian, dia merobek ruang dimensi kelima dan memasuki ruang dimensi keenam dan menghilang. Dimensi tertinggi yang bisa dimasuki oleh pra orang suci adalah dimensi keenam ruang angkasa. Hanya orang suci sejati yang bisa memasuki ruang dimensi ketujuh. David sengaja melakukan ini di depan Roald dan Valerio. Semakin kuat dia membuat dirinya terlihat, semakin mereka mempercayainya. Dengan begitu, dia akan mendapatkan dukungan penuh dari keluarga Veloes dalam rencana selanjutnya. Tak lama kemudian, David membawa Alba ke celah luar angkasa dan menghilang. Ruangan kembali normal. Roald dan Valerio berdiri di sana dan tidak bergerak. Setelah beberapa saat, Valerio berseru, "Grandmaster." Roald menarik napas dalam-dalam dan meratap. "Aku tidak pernah menduga hal ini. Dia masih sangat muda, dan menurutku tidak ada orang seperti dia dalam sejarah. Sekarang, dia tepat di depan saya. Tuhan sungguh menolong keluarga kita. Val, kamu dan Alba memberikan kontribusi besar kepada keluarga. Jika kita bisa lepas dari kesulitan kita, keluarga tidak akan pernah bisa lepas dari kesulitan ini tanpa kamu. Kamu terlalu baik, Grandmaster. Alba dan saya berasal dari keluarga Veloes, dan kami di sini hanya karena keluarga. Tugas kita adalah menjadi makmur dan jatuh bersama keluarga," jawab Val. "Singkatnya, Anda harus ingat bahwa keluarga tidak akan pernah menganiaya siapapun telah berkontribusi pada keluarga. Setelah kita keluar dari kesulitan kita, saya akan mengambil tindakan sendiri dan mengatur ulang struktur keluarga. Beberapa aturan sudah usang dan sekarang saatnya mengubahnya," kata Roald dengan suara yang dalam. "Kamu sangat bijak, Grandmaster," kata Valerio gembira. Keluarga memang membutuhkan reorganisasi. Banyak anggota keluarga yang bekerja sangat keras untuk keluarga, tetapi keturunan mereka tidak pernah mendapatkan perlakuan yang layak mereka terima. Orang-orang yang berkuasa diam-diam akan mengantongi banyak sumber daya untuk keturunan mereka. Valerio tahu itu karena tekanan keluarga Palmore selama beberapa tahun terakhir, para Grandmaster tidak bisa memperhatikan masalah dalam keluarga. Bagaimanapun, keluarga itu akan dilahap jika mereka tidak melarikan diri dari keluarga Palmore. Jadi bagaimana jika mereka mengatur keluarga dengan baik? Akhir ceritanya akan sama. Karena itu, para Grandmaster memutuskan untuk menutup satu mata dan membiarkan semua orang melakukan apapun yang mereka inginkan. Mereka sedang tidak berminat untuk mengelolanya. Akan lebih baik memikirkan cara lain untuk melarikan diri dengan energi yang mereka miliki. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1785. Selama mereka bisa lepas dari kesulitan dengan bantuan David, para Grandmaster tidak akan mengizinkan kepala keluarga untuk bertindak sewenang-wenang lagi. Waktu berlalu dengan lambat. Karena kematian dua ahli waris Lightfoot, badai terjadi di pusat benua suci. Pusat badai adalah West End. Menurut petunjuk keluarga Lightfoot dan Grandmaster Saint Realm mantra panduan garis darah, mereka menemukan bahwa Archimedes dan Cornelius keduanya meninggal di West End, tetapi lokasinya berbeda. Hal ini memungkinkan keluarga Lightfoot memfokuskan sebagian besar kekuasaan mereka di West End. Tentu saja, mereka tidak boleh melewatkan area lainnya. Pembunuhnya tidak akan menunggu keluarga Lightfoot mendatangi mereka. Siapa yang tahu kalau mereka melarikan diri ke tempat lain? Singkatnya, seluruh pusat benua suci sangatlah khusyuk. Keluarga besar mengetahui bahwa dua ahli waris dari keluarga Lightfoot telah meninggal, dan mereka adalah pewaris pertama dan kedua yang paling penting. Oleh karena itu, keluarga sedang mendidih. Tidak ada yang ingin menyinggung keluarga Lightfoot saat ini. Oleh karena itu, mereka menutup mata terhadap pengawasan keluarga Lightfoot ditempatkan di mana-mana. Lebih dari separuh kekuatan keluarga Lightfoot dikumpulkan di West End. Namun, ini tidak cukup. Yang menakutkan warga sipil di West End adalah Saint Realm. Grandmaster keluarga Lightfoot ada di sini, dan dia akan melakukannya secara pribadi melihat kematian Cornelius dan Archimedes, dua ahli waris. Dia bersumpah untuk menemukan si pembunuh dan memusnahkan garis keturunan mereka sehingga dia bisa melindungi prestise keluarga Lightfoot. Kehancuran seorang Saint tidak bisa dianggap remeh. Jika dia menemukan si pembunuh dan si pembunuh menolak untuk patuh, akan terjadi pertempuran. Akan baik-baik saja jika itu adalah kekalahan telak. Hal yang paling menakutkan adalah jika mereka berimbang sejak pertarungan akan berdampak pada wilayah yang luas, terutama wilayah yang lebih makmur. Gelombang kejut pertempuran tersebut akan menimbulkan banyak korban jiwa. Ketika orang-orang berkuasa berperang, rakyat biasa akan menderita. Ini pernah terjadi di Star Kingdom sebelumnya.
Itu tercatat dalam sejarah Star Kingdom. Saat itu, pertempuran antar orang suci menghancurkan sebuah benua menjadi beberapa bagian. Ratusan juta orang tewas dalam pertempuran itu, apalagi dalam pertempuran kecil lainnya yang tak terhitung jumlahnya. Pertempuran, jumlah korban tewas terlalu banyak untuk dihitung. Setelah pertempuran itu, Star Kingdom mendirikan asosiasi orang suci dan menetapkan aturan untuk semua orang suci sehingga mereka tidak akan menyerang sesuka hati di kerajaan bintang. Semua orang yang tinggal di West End berada dalam bahaya. Mereka khawatir pembunuh yang membunuh kedua ahli waris itu bersembunyi di antara mereka dan akan melibatkan mereka, membuat mereka menderita bencana yang tidak patut. Pada saat yang sama, mereka juga berharap asosiasi orang suci akan memantau hal tersebut agar keluarga Lightfoot tidak bertindak sembarangan di West End. Ujung barat di pusat benua suci adalah tempat harta karun berada. Dalam kata lain, itu adalah wilayah keluarga Fellowes. Keluarga Fellowes tidak bisa berbuat apa-apa terhadap keluarga Lightfoot mengerahkan lebih dari setengah kekuatan mereka di sini untuk menemukan pembunuh dan penyebabnya. Semua orang hidup dalam ketakutan. Bagaimanapun, keluarga Fellowes tidak dapat menghentikan mereka melakukan hal itu. Jika tidak, akan terjadi perselisihan antar keluarga. Kepada keluarga Lightfoot, mereka sudah memastikan bahwa pembunuhnya memang melakukan hal tersebut, ini sengaja untuk memprovokasi keluarga Lightfoot. Jika tidak, bagaimana ahli warisnya, Cornelius dan Archimedes, akan mati silih berganti dalam waktu sesingkat itu. Apalagi keduanya meninggal di West End. Pembunuhnya juga sangat kuat. Tak satu pun dari dua Sovereign Ranker terakhir, lebih dari 20 Sovereign Ranker pemula dan menengah, dan 10 Immortal Ranker bisa melarikan diri darinya. Masih bersama si Binuang Channel, mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1786. Jika hanya ada satu pembunuh, mustahil jika mereka hanya puncak Ranker berdaulat. Setidaknya mereka akan menjadi orang suci sebagian. Tingkat kekuatan ini bukan milik orang tak dikenal bahkan di kerajaan bintang, apalagi seluruh pusat benua suci. Namun, ada kemungkinan juga ada lebih dari satu pembunuh. Hal ini juga mungkin terjadi jika terdapat lebih dari 3 penguasa puncak pemeringkatan. Tidak peduli apakah itu satu orang atau suatu kekuatan, jika mereka berani memprovokasi keluarga Lightfoot dan membunuh ahli waris mereka, mereka akan sangat tertekan. Oleh karena itu, keluarga Lightfoot mengerahkan Grandmaster Saint Realm mereka, sehingga dia bisa menangani masalah ini. Mereka harus segera menemukan si pembunuh, dan jika si pembunuh mempunyai kekuatan di belakang mereka, keluarga Lightfoot akan memusnahkan kekuatan itu juga. Jika si pembunuh tidak memiliki kekuatan, maka keluarga Lightfoot akan menyiksanya di depan semua orang di Star Kingdom. Mereka ingin Star Kingdom mengetahui bahwa tidak seorang pun boleh memprovokasi keluarga Lightfoot. Pengerahan orang suci menarik perhatian semua orang dan menjadi yang utama fokus di West End. Sebuah retakan tiba-tiba muncul di angkasa di tempat yang tidak diketahui di West End, pusat benua suci. 2 orang keluar dari celah itu. Salah satunya adalah seorang pria parubaya yang merupakan kepala keluarga Lightfoot, Dax Lightfoot, sedangkan pria tua lainnya adalah Saint Realm keluarga Grandmaster, Coen Lightfoot. Grandmaster, apakah ini tempatnya? Dax bertanya. Ya. Menurut mantra panduan garis darah, disinilah Archie terakhir kali terlihat. Jadi, seharusnya dia mati di sini, jawab Coen. Biarkan aku memastikannya lagi. Setelah Dax mengatakan itu, jarinya terluka. Kemudian, setetes darah mengalir keluar dan melayang ke udara. Setelah itu, Dax mulai menggunakan mantra panduan garis darah. Darah yang melayang di udara mulai menciptakan kekuatan isap yang tak terlihat. Ia menyedot tetesan darah kecil di tanah dan pergi. Lalu, mereka terbentuk gumpalan darah seukuran kepalan tangan di sekitar darah. Seiring berjalannya waktu, bekuan darah mulai membesar. Ini adalah darah yang tertinggal setelah Archimedes meninggal. Meskipun tubuhnya berubah menjadi debu setelah David menyerangnya, serangan itu berhasil meninggalkan sedikit darah. Dax menggunakan mantra panduan garis darah untuk menemukan tetesan darah ini. Saat dia melihat bekuan darah di sekitar darahnya, dia bisa memastikan ini adalah tempat Archimedes mati. Bekuan darah itu terbentuk dari darah di sekitar jantung Archimedes. Hanya setelah dia meninggal masih banyak yang tersisa. Grandmaster, Archie memang mati di sini, dan menurutku yang lain juga mati di sini. Bahkan meski sudah berhari-hari berlalu, bau darah masih tercium di sini. Namun, aku penasaran,
Siapa yang bisa membunuh begitu banyak kekuatan keluarga? Ada 2 Sovereign Ranker yang terlambat termasuk Bernard, tapi tidak satu pun. Mereka melarikan diri. Dax bingung. Saya bisa merasakan secercah kekuatan suci yang murni. Jika saya tidak salah, seharusnya pembunuhnya seorang suci, kata Cohen dengan suara yang dalam. Dia tidak menyangka pembunuhnya adalah seorang Saint. Kekuatan suci yang tersisa tidak bisa dipalsukan, jadi pasti ada orang suci di sini. Awalnya, dia menduga bahwa pembunuhnya adalah sebagian Saint, tapi sekarang, pembunuhnya, kekuatan berada di luar imajinasinya. Bagaimana Archimedes memprovokasi orang suci? Apa? Pembunuhnya adalah orang suci? Grandmaster, kamu tidak bercanda, kan? Dax bertanya, jika hal ini dilakukan oleh seorang Saint, maka itu akan merepotkan. Asosiasi Orang Suci tidak akan mengizinkan 2 orang suci bertarung di Star Kingdom. Artinya Asosiasi Orang Suci akan menghentikan keluarga Lightfoot membalas dendam. Keluarga Lightfoot tidak akan berani menentang Asosiasi Orang Suci. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1787. Setelah berdirinya asosiasi, hanya beberapa kekuatan yang memiliki kekuatan suci berani melawan mereka. Ini karena para suci-suci adalah wakil ketua asosiasi. Saya tidak mungkin salah. Kekuatan suci orang ini sangat murni, jadi mereka tidak mungkin sebagian santo. Ditambah lagi, itu tidak terlalu kuat, jadi mereka seharusnya menjadi prasein pemula. Grandmaster, itu akan tetap merepotkan bahkan jika mereka adalah seorang prasein pemula. Asosiasi melarang orang suci berperang. Jika tidak, akan ada konsekuensi yang mengerikan. Keluarga Lightfoot sangat besar. Jadi apakah kita akan takut pada prasein pemula? Jika kita tidak membunuh orang ini, bagaimana keluarga akan menunjukkan wajah kita di pusat benua suci dan kerajaan bintang? Dax memikirkannya dan menganggap Grandmaster itu benar. Pembunuhnya hanyalah seorang prasein pemula, jadi jika keluarga Lightfoot tidak bisa bahkan melakukan apapun terhadap mereka, bagaimana mereka bisa berbicara tentang kemuliaan mereka? Haruskah aku menyampaikan pesan ini kembali? Dax bertanya, tidak perlu. Mari kita cari tahu siapa pembunuhnya. Mereka hanyalah seorang prasein pemula dan mereka berani memprovokasi kita. Betapa cerobohnya. Secara kebetulan, saya akan melihat siapa di Star Kingdom berani meremehkan kita setelah membunuh orang suci ini, geram Cohen. Grandmaster, kita harus mulai dari mana? Bukankah pembawa pesan mengatakan bahwa Archie bertengkar dengan seorang pemuda bernama David di harta karun? Dia meninggal tidak lama setelah itu. Jadi mari kita mulai dengan harta karun. Harta karun. Dapatkan informasi David. Mungkin pembunuhnya ada hubungannya dengan dia. Ya, guru besar. Keduanya pergi setelah mengobrak-abrik ruang. Saat ini, David tidak tahu bahwa orang suci itu berasal dari keluarga Lightfoot sedang mencari dia di West End. Di saat yang sama, mereka juga mengetahui kekuatan si pembunuh. Begitu mereka memastikan bahwa David adalah pembunuhnya, keluarga Lightfoot akan mengirim lebih banyak orang suci untuk menekannya dan tidak memberinya satupun kesempatan untuk menggunakan kekuatannya sebagai orang suci. Jika mereka mengirimkan 2 orang suci sejati, maka David tidak akan mampu melakukan apapun. Namun, ini hanya terbatas pada periode singkat ini. Sulit untuk mengatakan apa yang akan terjadi dalam waktu dekat. Sekarang, perusahaan dagang Liga Timur berkembang sangat pesat di bawah kepemimpinan Alba dan dukungan penuh Treasure Trophy. Alamat perusahaan dagang Liga Timur berada di kawasan paling makmur di zona perdagangan menengah dan besar. Oleh karena itu, harganya tentu saja akan melambung tinggi. Awalnya Alba ingin bernegosiasi untuk menghemat sejumlah uang untuk David. Namun, David mengatakan tidak padanya dan mereka sedang terburu-buru. Kebetulan Alba juga tidak punya banyak waktu. Oleh karena itu, mereka tidak melakukan negosiasi harga. Setelah mereka memutuskan lokasinya, mereka hanya akan membelinya. Beberapa wilayah milik Treasure Trophy juga dijual ke perusahaan perdagangan Liga Timur di nilai pasar. Inilah yang diinginkan David. Dia tidak mau menerima hadiah. Dia hanya ingin mengeluarkan uang. Alba tidak punya pilihan sehingga dia hanya bisa menjualnya kepada David dengan harga pasar. David tidak perlu melakukan apapun. Dia hanya perlu mengeluarkan uang dan melihat poin mewahnya bertambah secara eksponensial. Ini terasa luar biasa, dan David sangat menyukainya. Rasanya seperti kembali ke bumi. David hanya perlu berbaring di tempat tidur setiap hari untuk menonton uang di akun banknya tumbuh terus-menerus. Ini luar biasa. David tidak punya banyak waktu, begitu pula keluarga Fellows.
Kedua belah pihak berusaha mati-matian untuk menyelesaikan misi secepat mungkin. Misi David adalah mendapatkan lebih dari 1 juta poin mewah sehingga dia bisa menjadi orang suci sejati. Misi keluarga Veloes adalah membantu David dan kemudian bertemu tuannya, orang suci-suci bersembunyi di kegelapan, melalui dia. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1788. Keluarga Veloes hanya bisa melanjutkan rencana selanjutnya setelah memastikan pihak lainnya adalah orang suci. Sekarang peningkatan poin mewah David masing-masing mencapai puluhan ribu, terutama setelah pembeliannya di area ramai yang luas markas besar perusahaan perdagangan Liga Timur. David menghabiskan biaya triliunan dolar bintang dan memungkinkan dia mendapatkan puluhan ribu poin mewah. Setelah akumulasi beberapa hari berikutnya, poin mewah David telah mencapai 100 ribu. Dia kemudian menghabiskan 100 ribu poin mewah pada kekuatan pikirannya tanpa keraguan. Dia membiarkan kekuatan pikirannya juga meningkat dari Sovereign level 10 menjadi Prasein level 1. Meski kekuatannya tidak berubah, setiap kali dia mendapat 10.000 poin mewah setelah ini, dia dapat meningkatkan tubuhnya sebanyak 1 tingkat. David bisa menjadi puncak Prasein hanya dengan 90.000 poin mewah. Saat David menantikan kapan dia bisa menerobos ke True Sein, Valerio, kepala Treasure Trophy, sedang menerima 2 tamu di ruang resepsi di markas Treasure Trophy di West End. Identitas kedua orang ini tentu saja tidak sederhana, dapat menerima sambutan pribadi Valerio. Mereka adalah Dax, kepala keluarga Lightfoot, dan Cohen, Saint Realm Grandmaster keluarga Lightfoot. Keduanya adalah perwakilan teratas dari keluarga Lightfoot. Salah satunya adalah kepala keluarga Lightfoot, dan yang lainnya adalah Saint Realm Grandmaster yang aktif di Star Kingdom. Dia akan menangani apapun yang tidak dapat diselesaikan oleh keluarga Lightfoot. Karena mereka berdua sedang menyelidiki masalah ini, sudah jelas seberapa pentingnya keluarga Lightfoot melekat pada masalah ini. Grandmaster Cohen, Lord Dax, bolehkah saya tahu mengapa Anda datang ke harta karun? Valerio bertanya, tidak rendah hati atau sombong. Karena keluarga Lightfoot dan Veloes termasuk di antara 5 perdagangan teratas di pusat benua suci, mereka seperti musuh. Selain itu, dukungan di balik kedua keluarga juga berselisih satu sama lain. Hal ini menyebabkan Valerio tidak sepenuhnya menghormati Saint Realm keluarga Lightfoot Grandmaster. Lagi pula Cohen tidak akan berani melakukan apapun padanya. Tuan Valerio, alasan kita berada di sini adalah karena kematian ahli waris kita, Cornelius dan Archimedes. Tolong beritahu kami semua yang Anda ketahui, kata Dax. Lord Dax, keluarga Veloes sangat berduka atas kematian ahli waris Anda. Namun, maaf, kami tidak punya petunjuk untuk Anda ikuti. Valerio menggoyangkan tangannya kepala dan menjawab dengan nada meminta maaf. Valerio sudah mengetahui dari Alba bahwa Davidlah yang membunuh Cornelius dan Archimedes. Namun, David adalah harapan keluarga untuk keluar dari kesulitan ini. Lalu bagaimana caranya? Apakah dia akan mengusir David? Valerio bahkan membantu menghapus beberapa jejak. Oleh karena itu, akan lebih sulit lagi bagi keluarga Lightfoot untuk menemukan pembunuhnya sekarang. Bagaimanapun, West End adalah wilayah keluarga Veloes, oleh karena itu hal itu akan mudah dilakukan bagi mereka untuk melakukan sesuatu. Tuan Valerio, menurut yang kita tahu, Archie berkelahi dengan seorang anak bernama David di pelelangan Treasure Trophy karena sebuah harta karun. Segera setelah itu, dia ikut mati dengan pembangkit tenaga listrik keluarga Lightfoot. Saya ingin tahu lebih banyak tentang David, kata Dax lugas. Maaf, Lord Dax, Splendor juga merupakan salah satu dari 5 perusahaan dagang teratas di sini, jadi Anda harus tahu bahwa kerahasiaan klien kami adalah yang penting bagi kami, kekuatan yang menjalankan perusahaan perdagangan. Aku tidak bisa memberimu informasi David. Jika saya melakukan itu, bagaimana klien kami akan terus mempercayai kami? Jika tersiar kabar keluar, kami akan kehilangan klien kami. Saya tidak sanggup menanggung akibat ini. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1789. Valerio bahkan tidak berpikir panjang sebelum menolak Dax. Baik Dax maupun Cohen tidak menyangka Valerio akan menolak bahkan setelah kepala dan kepala Grandmaster keluarga secara pribadi datang ke Treasure Trophy untuk meminta informasi seputar seorang pemuda. Apa yang sedang terjadi di sini? Meskipun Valerio mengatakan yang sebenarnya dan informasi klien memang benar-benar rahasia bagi perusahaan dagang, itu juga tergantung pada situasi tertentu.
Kini kedua ahli waris keluarga Lightfoot telah meninggal di West End. Oleh karena itu, ketika Kepala dan Grandmaster Saint Realm datang ke Valerio, dia harus melakukan yang terbaik untuk bekerja sama untuk menghilangkan kecurigaan seputar hal tersebut. Penolakan langsung Valerio membuat keluarga Lightfoot curiga terhadap keluarga Fellowes juga terlibat dalam hal ini. Jika tidak, mengapa mereka tidak mau membantu dalam masalah sekecil ini? Ini tidak baik bagi keluarga Fellowes. Sebagai kepala Treasure Trove, Valerio merupakan salah satu senior inti di Treasure Trove. Jika para orang suci dikecualikan, dia berada di urutan kedua setelah kepala dari keluarga Fellowes. Tidak mungkin karakter seperti itu tidak memahami ini dan masih menolak. Hal ini membuat Dax dan Cohen curiga. Apakah ada sesuatu yang mencurigakan yang terjadi? Tuan Valerio, apa maksudmu? Kami hanya ingin informasi dari satu orang, dan kamu bahkan tidak mau melakukan bantuan kecil ini untuk keluargaku? Dax berkata dengan wajah suram. Lord Dax, bukan berarti saya tidak membantu Anda. Kalau itu biasa saja informasi seseorang, saya tidak keberatan memberikannya kepada Anda karena itu tidak akan mempengaruhi kami juga. Tapi David berbeda. Anda juga tahu bahwa dia menghabiskan lebih dari selusin triliun dolar bintang di Treasure Trove hanya untuk melawan Archimedes. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa dia adalah tamu paling terhormat di Treasure Trove. Selain itu, identitasnya tidak sederhana, jadi saya tidak bisa memberi Anda informasinya. Mohon dimengerti, Valerio menjelaskan dengan sabar. Pada saat ini, keluarga Lightfoot sudah kesal dan tidak punya tempat untuk pergi melampiaskan kemarahan mereka. Tentu saja Valerio tidak ingin memulai pertengkaran dengan keluarga Lightfoot. Namun, David adalah satu-satunya secercah harapan bagi dirinya dan keluarganya setelah itu bertahun-tahun. Oleh karena itu, Valerio tentu saja tidak akan menyerahkan informasi David kepada keluarga Lightfoot. Dia tidak akan melakukannya meskipun dia menjadi musuh keluarga Lightfoot. Tuan Valerio, David adalah target pertama kami. Jika kematian Archie tidak ada hubungannya dengan dia, maka biarkan saja. Jika ya, betapapun rumitnya identitasnya, dia harus membayar atas perbuatannya. Sudah berapa tahun sejak seseorang memprovokasi keluarga Lightfoot seperti ini? Ditambah lagi, para Grandmaster mengambil ini dengan sangat serius. Anda harus memikirkannya. Apakah Anda yakin ingin melawan keluargaku untuk David, seorang anak yang muncul entah dari mana? Dax melihat Valerio dan bertanya dengan serius. Valerio geli mendengarnya. Dax belum mengetahui identitas spesifik David. Jika David meminta tuannya keluar, keluarga Lightfoot, yang memiliki dua ahli waris telah meninggal, mungkin harus menemui mereka dan meminta maaf. Tidak ada yang bisa menantang prestise Anda, tetapi Anda bisa menantang prestise orang suci-suci. Jika keluarga Ginger tidak mendukungmu, kamu tidak akan ada apa-apanya di hadapan orang suci-suci bahkan dengan keluarga besar Anda, Grandmaster Saint Realm, dan kekayaan yang tidak ada habisnya. David tentu saja tidak takut pada keluarga Lightfoot, tapi itu tetap mustahil agar Valerio menyerahkan informasi David. Sikap David membuatnya tidak takut. Namun, jika Valerio mengkhianati David, keluarga Fellowes akan terlihat buruk. Siapapun akan merasa tidak enak jika ini terjadi. Di masa depan, hal itu pasti akan mempengaruhi hubungan kedua pihak. Maaf, Tuan Dax, tanganku terikat. Valerio menjawab sambil menggelengkan kepalanya. Kamu, Dax berdiri dengan marah, menatap Valerio dengan sikap bermusuhan. Valerio, aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Maukah Anda memberi kami informasi David? Dax bertanya dengan gigi terkatup. Dia akan meledak. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1790. Valerio sama sekali tidak menghormati keluarga Lightfoot. Hampir semua kekuatan besar di Star Kingdom mengetahui bahwa keluarga Palmore adalah keluarga akan mengambil tindakan terhadap keluarga Fellowes dan menjatuhkan harta karun. Sementara itu, keluarga Fellowes hanya bisa membiarkan raksasa seperti itu melakukan apapun mereka ingin. Mereka adalah keluarga yang berada di ambang kehancuran namun mereka berani menjadi musuh keluarga Lightfoot. Betapa cerobohnya, kuncinya adalah Valerio malah mempermalukan Dax di depan Grandmaster Cohen. Apa yang akan Grandmaster pikirkan tentangku sekarang yang bahkan aku tidak bisa menyelesaikan sesuatu yang sangat kecil? Dia pasti akan meragukan kemampuanku. Lord Dax, sudah kubilang aku bisa memberimu informasi tentang klien lain, tapi tidak milik David. Tolong berhenti mempersulitku, kata Valerio tanpa rasa takut. Keduanya saling memandang.
Mata Dax penuh amarah, sedangkan mata Valerio sebaliknya. Matanya tenang. Tepat ketika Dax hendak mengatakan sesuatu yang kasar, Coen yang terdiam di sampingnya, tiba-tiba bertanya, "Valerio, bisakah kamu mewakili keluargamu?" "Grandmaster Coen, saya tidak cukup berbakat. Meskipun saya bukan ketua keluarga Fellowes, saya tetap bisa mewakili keluarga Fellowes dalam hal ini," jawab Valerio. "Dengan kata lain, sikap Anda mewakili sikap seluruh anggota keluarga, benar, tepat. Oke, sangat bagus, sangat bagus. Tampaknya keluarga Anda bertekad untuk melindungi David, jadi saya punya alasan untuk mencurigai Anda berkolusi dengan kematian Archimedes berhubungan dengan David. Jadi, apakah itu berarti keluarga Anda boleh juga terlibat?" Coen menyipitkan matanya dan bertanya. Dia juga sangat marah. Dia adalah seorang Sein yang kuat. Namun dia tidak bisa mengendalikan sebagian Sein saja. Sungguh tidak masuk akal, Grandmaster Coen, jangan bicara omong kosong jika Anda tidak memiliki bukti. Ada banyak alasan mengapa tidak ingin memberimu informasi David, tapi kami jelas tidak berkolusi. Kami tidak tahu apakah David punya sesuatu hubungannya dengan kematian Archimedes. Dia pergi setelah pelelangan dan belum menghubungi kita setelah itu. Bukti, bagi kami, keengganan Anda untuk memberikan informasi yang kami butuhkan adalah penyebabnya. Bukti terbaik, jika Anda ingin menghilangkan kecurigaan di sekitar keluarga, Anda harus bekerja sama sepenuhnya dengan kami untuk menemukan pembunuhnya. Jika tidak, jangan salahkan saya karena mengambil tindakan dan dengan paksa membawa Anda ke keluarga Fellowes minta penjelasannya, ancam Coen. Grandmaster Coen, kamu adalah seorang suci. Jika Anda ingin bertarung, tentu saja saya akan tidak berdaya untuk menolak. Tetapi saya telah mengatakan bahwa kata-kata saya mewakili kata-kata keluarga saya. Bahkan jika kamu membawaku menemui mereka, Grandmaster juga akan memberimu jawaban yang sama, jawab Valerio dengan tenang. Dia sama sekali tidak merasa terganggu dengan ancaman Coen. Biasanya, dia akan khawatir jika Coen mengambil tindakan. Jika dia secara paksa dibawa ke keluarga Fellowes, dia akan kehilangan posisinya sebagai kepala harta karun. Apapun yang terjadi, seperti inilah sebuah keluarga besar. Prestise adalah yang paling penting. Kepala Treasure Trophy berada di urutan kedua setelah kepala keluarga. Bagaimana dia bisa dibawa pergi dengan paksa? Hal itu tidak akan terjadi meskipun pihak lain adalah seorang Sein. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1791. Namun, Valerio sekarang tidak takut pada Coen karena Grandmaster Roal masih di Treasure Trophy. Bagaimana dia membiarkan Coen bertindak sembarangan wilayah keluarga Fellowes? Valerio, apakah kamu memaksaku menggunakan kekerasan padamu? Tidak, aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Valerio, jangan kira aku takut padamu. Anda terlalu memikirkan diri sendiri. Keluarga Fellowes adalah keluarga yang berada di ambang kehancuran dan akan segera terjadi. Menjadi sejarah. Beraninya kamu begitu sombong di depan keluargaku. Apa sebuah lelucon, kata Coen sambil mencibir. Coen, aku selalu menghormatimu karena kamu seniorku, tapi jangan tidak puas dengan keuntungan kecil. Kecuali akar suci 4 lainnya perusahaan dagang mempunyai ukuran yang sama. Kesulitan yang dihadapi keluarga Fellowes hadapi hari ini, itulah yang akan kamu hadapi esok hari. Anda juga tidak bisa berpuas diri panjang. Valerio berdiri dan berkata dengan keras. Perkataan Coen sangat menyakitkan hati keluarga Fellowes. Permasalahan yang dihadapi keluarga Fellowes saat ini pada dasarnya sudah diketahui semua orang, kekuatan yang agak mencolok di Star Kingdom. Itulah sebabnya kinerja Treasure Trophy menurun drastis selama ini bertahun-tahun. Valerio tidak bisa berbuat apa-apa, bukan karena dia tidak kompeten. Itu hanya tren umum saat ini. Semua Grandmaster berusaha mencari solusi, tetapi mereka belum melihat satupun hasil. Tentu saja, mereka tidak berminat bertanya tentang keluarga dan harta karun. Haha, Valerio, kata-katamu sungguh konyol. Bagaimana jadinya keluargaku dibandingkan dengan keluargamu? Bahkan jika kami menghadapinya, keluarga Anda akan menghadapinya. Sudah pergi, dan kamu tidak akan mendapat warisan apapun. Juga, bagaimana kamu tahu bahwa keluargaku tidak akan mencapai puncak dalam jangka waktu yang lama ini? Kata Coen tertawa keras. Kamu ingin mencapai puncak? Berhenti bermimpi. Jika semudah itu, bagaimana caranya keluargaku berakhir di negara bagian ini? Ditambah lagi, Star Kingdom telah dikembangkan untuk bertahun-tahun, namun berapa banyak orang yang berhasil mencapai puncaknya? Hanya karena keluargamu tidak bisa,
bukan berarti keluargaku juga tidak bisa. Jika berita saya benar, Archimedes dan Cornelius adalah dan ahli waris pertama dan kedua dalam keluarga Anda, bukan? Anda tetap ingin mencapai puncak dengan kualitas keturunanmu? Lucu sekali. Valerio menggelengkan kepalanya dan berkata. Kemudian, dia mengabaikan wajah suram Cohen dan Dax dan melanjutkan, alasan keluargamu bisa sampai seperti sekarang ini semua karena seorang wanita. Keluarga tidak memiliki kebiasaan mengandalkan wanita. Valerio tahu jika keluarga Lightfoot tidak mendapatkan apa yang mereka inginkan hari ini, mereka akan berselisih dengan keluarga Fellowes. Karena itu yang terjadi, dia tidak perlu menahan diri lagi. Lagi pula keluarga Fellowes tidak akan mengkhianati David. Semakin banyak Valerio berbicara, semakin gelap wajah Cohen. Setelah dia menyelesaikan perkataannya, wajah Cohen menjadi sangat gelap hingga menakutkan. Keluarga Lightfoot baru mendapatkan status mereka sekarang setelah menikahkan salah satu perempuan dari keturunan langsung perempuan dengan keluarga Ginger dan menggunakannya untuk mendapatkan kekuasaan. Karenanya, Valerio tidak salah saat mengatakan mereka mengandalkan seorang wanita. Namun, tidak apa-apa jika dia mengatakan ini di belakang keluarga Lightfoot. Namun, dia adalah orang pertama yang berani mengatakan ini di depan seorang Sein keluarga Lightfoot. Valerio Fellowes, kamu yang memintanya. Cohen meludah dengan gigi terkatup dan memperlihatkan energinya sebagai orang suci. Kemudian dia mengulurkan tangan untuk meraih leher Valerio dengan kecepatan kilat. Dia tidak bisa menahan diri lagi. Beraninya Valerio menghina keluarganya, bahkan jika Cohen melukai Valerio saat ini, keluarga Fellowes tidak akan berani mengintip. Namun, Cohen tidak berencana membunuh Valerio. Keluarga Fellowes sudah dalam keadaan sulit tanpa jalan keluar dan mereka tidak punya banyak waktu. Keluarga Lightfoot tidak ingin keluarga Fellowes melakukan serangan balik di ambang kematian. Namun, Cohen tetap harus memberi pelajaran pada Valerio. Karena Cohen adalah seorang suci, Valerio yang sebagian suci tidak mempunyai ruang untuk perlawanan. Oleh karena itu, dia hanya bisa menyaksikan semua ini terjadi di depannya. Ketika Cohen hendak menyerang, dia merasakan energi dari orang suci lainnya. Ketika dua energi bertabrakan, badai tak kasat mata tercipta di dalam ruangan, menyebabkan Valerio dan Dax, sebagian orang suci, merasakan desas-desus di kepala mereka. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1792. Di saat yang sama, pihak lain meraih tangan Cohen. Saat keduanya bersentuhan, mereka segera mundur. Setelah mereka menenangkan diri, Cohen menoleh dan meludah. Gigi, Roal. Orang yang menyelamatkan Valerio secara alami adalah Grandmaster Roal dari keluarga Fellowes. Kali ini, dia berencana menunggu David menyelesaikan misinya, bertemu Tuan David, lalu kembali. Ya, ini aku. Lama tidak bertemu, Cohen. Roal berdiri di samping Valerio dan berkata, saya bertanya-tanya mengapa sebagian orang suci seperti Valerio punya nyali untuk menjadi begitu sombong. Di depan saya, aku mengerti sekarang kaulah yang memberinya keberanian. Cohen, kamu tidak boleh mengatakan itu. Keluargaku tidak pernah menindas siapapun, tapi kami juga tidak akan membiarkan siapapun menindas kita tidak peduli seberapa kuat lawannya. Oh, saya ingin melihat bagaimana Anda akan menyelamatkan diri Anda sendiri ketika menjadi keluarga Palmore. Mengganggumu, ini urusan kami, dan Anda tidak punya tempat untuk berkomentar mengenai hal itu. HMPH, Roal, kamu datang tepat pada waktunya. Saya ingin bertanya apa maksudnya ini. Saya di sini untuk mendapatkan informasi tentang seseorang yang membunuh ahli waris saya, keluargaku, tapi kenapa kamu menghentikanku? Apakah kamu berkolusi dengannya? Cohen menggeram. Cohen, kamu harus memberikan bukti jika menurutmu kami berkolusi dengannya. Kata-kata sendirian tidak membawa keyakinan, jawab Roal. Jika kamu tidak bersalah, mengapa kamu menghentikan kami? Mengapa saya harus memberi Anda informasi tentang VIP harta karun yang paling terhormat? Kamu, baik, Roal, kamu bahkan tidak bisa melindungi keluargamu lagi. Benarkah ingin mendapat dampak buruk bersama kami? Apakah Anda tidak khawatir bahwa Anda akan mempercepat kematian? Karena kamu tahu kami bahkan tidak bisa melindungi diri kami sendiri, apakah kamu ingin kami membawamu turun bersama kami juga? Karena kita tidak punya jalan keluar, kenapa kita tidak berduel? Bagaimana menurutmu? Cohen tidak mengatakan apapun. Sebaliknya, dia menatap lurus ke arah Roal. Bukan hanya mereka, bahkan Valerio dan Dax pun saling melotot. Begitu saja, 8 mata dari 4 orang itu saling menatap satu sama lain.
Kekuatan mereka pun tidak jauh berbeda. Kedua belah pihak memiliki pertengahan pra-Sein dengan sebagian Sein. Setelah beberapa saat, Coen berbalik dan merobek ruang untuk pergi. Dia tahu dia tidak bisa mendapatkan apa yang diinginkannya, apapun yang dia katakan hari ini. Tampaknya keluarga Fellowes bertekad melindungi David. Siapa anak itu? Mengapa keluarga Fellowes sangat menghargainya? Bahkan jika aku mengambil tindakan sekarang, kedua belah pihak akan menderita. Ketika Dax melihat Grandmaster memasuki celah luar angkasa, dia mengikutinya dengan cepat. Ketika keduanya pergi, ruangan kembali hening. Val, kamu baik-baik saja? Roal bertanya. Saya baik-baik saja. Terima kasih telah menyelamatkan saya, Grandmaster, jawab Valerio. Kali ini kita mengalami dampak buruk yang besar terhadap keluarga Lightfoot. Segalanya akan terlihat, bahkan lebih buruk lagi bagi kita sekarang, jadi kuharap David akan mengejutkan kita. Jika tidak, ini akan menjadi seperti itu. Rugi, desar Roal. Jangan khawatir, guru besar. Saya tahu Tuan David akan membantu kita. Baiklah, saya hanya bisa mempercayainya sekarang. Bagaimanapun, dialah satu-satunya kesempatan yang dimiliki keluarga kita setelah bertahun-tahun. Benar, ada kabar terbaru dari pihak Alba, Grandmaster, perkembangannya mengalami kemajuan pesat dengan Treasure Trophy dukungan penuh. Saya pikir kita akan dapat memenuhi permintaan Guru David segera. Itu bagus. Karena dia punya uang, maka kamu harus memberinya seluruh milik keluarga sumber daya. Ingat, kita harus mempersingkat waktu yang dibutuhkan sebanyak yang kita bisa. Saya mengerti. Saya akan menghubungi Alba nanti. Namun, apa yang harus kita lakukan dengan keluarga Lightfoot? Mereka tidak akan berhenti sekarang karena dua ahli waris mereka telah meninggal. Kita akan menunda mereka sebanyak yang kita bisa. Hapus semua jejak David. Bahkan jika dia terungkap pada akhirnya, kita akan melakukan yang terbaik. Saya yakin dia tidak akan menyalahkan kita. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1793. Baiklah, Guru Besar. Aku akan melakukannya sekarang. Teruskan. Keluarga Lightfoot mengalami kekalahan dan tidak mendapatkan informasi David. Mereka menolak menyerah begitu saja. Mereka telah mengirim Grandmaster Sein Realem mereka. Jadi jika mereka kembali kecewa, bagaimana keluarga akan terus menunjukkan wajahnya? Saat ini, dunia luar sudah mulai bergosip tentang keluarga Lightfoot. Jika mereka tidak menemukan pembunuhnya, keluarga Lightfoot akan sangat malu di masa depan. Bagi Coen, semakin keluarga Fellowes melindungi David, semakin mencurigakan hal tersebut. Karena mereka tidak dapat memulai dari keluarga Fellowes, mereka akan memulai dari di tempat lain. Ada begitu banyak orang di pelelangan, jadi jika mereka dapat menemukan orang duduk di sebelah David, mereka mungkin dapat menemukan sesuatu tentang David. Mustahil bagi manusia yang hidup dan bernapas untuk tidak meninggalkan petunjuk apapun di belakang. Alasan Coen tidak ingin melawan Roal bukan karena dia takut. Kekuatan mereka hampir sama. Oleh karena itu, jika mereka mulai berperang, kedua belah pihak akan menderita. Kuncinya adalah meskipun keluarga Fellowes sedang menurun, mereka tetap mengalami penurunan masih kuat. Mereka memiliki 3 Grandmaster True Sein Rank. Meski 2 di antaranya terluka parah, 1 lagi berada di puncak. Ditambah lagi, mereka juga memiliki beberapa pra-orang suci. Susunan ini tidak lemah sama sekali. Jika keluarga Fellowes benar-benar bermaksud menyeret keluarga Lightfoot ke bawah seperti yang dikatakan Roal, keluarga Lightfoot akan menderita. Yang satu adalah keluarga tanpa harapan sementara yang lainnya adalah keluarga yang tidak memiliki harapan. Makmur. Jadi, kenapa Coen harus turun ke level mereka? Ketika keluarga Palmore menindas keluarga Fellowes dan mengambil alih Treasure Trophy, keluarga Lightfoot kemudian akan memberikan serangan mematikan kepada mereka. Hal ini sejalan dengan kepentingan keluarga Lightfoot. Asosiasi Orang Suci menyatakan bahwa orang suci tidak diizinkan bertarung di dalam kerajaan bintang. Namun, itu terjadi di masa lalu. Sekarang, mayoritas Star Kingdom mengetahui hal itu demi keluarga Palmore untuk menekan keluarga Fellowes dan mengambil sapi perah Treasure Trophy. Orang suci keluarga Palmore, yang juga merupakan wakil dari asosiasi para orang suci, mulai menyarankan untuk mengizinkan para Sein untuk melawan Sein lainnya kapanpun. Hal itu diperlukan dan tidak menimbulkan dampak yang serius. Wakil kepala lainnya dikabarkan menyetujui usulan tersebut. Setelah peraturan ini disahkan, para orang suci sekarang dapat bertarung lagi di kerajaan bintang. Bagaimanapun, itu terserah mereka apakah ada konsekuensi serius atau tidak.
Kini, usulan tersebut masih tertahan di tangan kepala. Kepalanya mungkin tidak akan mampu bertahan lebih lama lagi dengan itu tekanan dari beberapa wakil kepala orang suci. Bagaimanapun juga, kepala itu juga adalah seorang suci-suci. Selanjutnya, keluarga Lightfoot akan menggunakan metode lain untuk mulai mencari informasi David di West End. Kapan pemuda itu datang ke pusat benua suci? Dari mana dia datang? Kekuatan apa yang ada di belakangnya? Di mana dia sekarang? Itulah semua pertanyaan yang ingin diketahui oleh keluarga Lightfoot. Untungnya, Valerio sudah menghapus semua aktivitas David sebelumnya, jadi ada tidak banyak petunjuk yang tersisa. Sama seperti ini, kedua keluarga mulai berkelahi secara rahasia di N-West. Satu sisi mencari jejak David sementara sisi lainnya menghapus semua jejak dari David. Kedua keluarga tersebut sudah mengalami beberapa konflik skala kecil. Karena kedua keluarga memiliki pertimbangan masing-masing, maka tidak terjadi konflik meningkat menjadi pertempuran skala besar. Namun, setelah ini, keluarga Velowes dan Lightfoot telah benar-benar berpisah. Begitu ada kesempatan, mereka tidak akan segan-segan memaksa pihak lain ke jalan buntu. Kedua belah pihak sombong dan tidak terkendali, dan mereka menarik perhatian dari hampir semua orang di pusat benua suci. Keluarga Lightfoot dan Velowes tidak dikenal. Mereka bisa dianggap sebagai keluarga teratas di pusat benua suci. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1794. Bahkan di Star Kingdom, mereka berdiri kokoh di tingkat kedua. Kedua keluarga itu berada di urutan kedua setelah 6 kekuatan teratas yang memiliki orang suci-suci. Oleh karena itu, pertarungan kedua keluarga ini berlangsung sangat menarik. Semua orang menunggu untuk menyaksikan drama tersebut terungkap. Alba juga mengetahui tentang keluarga Lightfoot yang mencari David dari Valerio. David adalah satu-satunya orang yang tidak mengetahui hal ini. Setiap hari, dia mengunci diri di kamarnya dan tidak keluar. Dia sedang mencoba yang terbaik untuk tetap low profile. Karena kerja keras Alba beberapa hari terakhir, dia segera menghabiskan puluhan triliunan dolar bintang untuk David, membuat David mendapatkan lebih dari 100.000 kemewahan poin. Saat ini, David membuka matanya di tempat tidur dan menghela napas. Ada senyuman di wajahnya. Baru saja, dia telah meningkatkan tubuhnya ke level prasein. Lalu, dia melirik panel sistemnya. Pembawa acara, David Liddell. Saldo, 9,170,187,462 juta dolar bintang. Tubuh, prasein level 6. Anda dapat meningkatkan satu level menggunakan 10.000 poin mewah. Pikiran, prasein level 1, Anda dapat meningkatkan menggunakan 10.000 poin mewah. Pertempuran, peringkat pertengahan prasein alam suci. Keterampilan tempur, pukulan fight, kesempurnaan, tamparan penghancur udara, kesempurnaan, teknik pedang pembelah jahat, kesempurnaan. Keterampilan, pengobatan tradisional kuno, kesempurnaan. Poin mewah, 6.080. Dia sudah berada di tahap pertengahan prasein sekarang. Dilihat dari kecepatannya, hanya butuh 2 atau 3 hari baginya untuk meningkatkan tubuhnya mencapai prasein level 10 dan menjadi puncak prasein. David tidak menyangka Alba menjadi begitu luar biasa. Dia telah menghabiskan 15 triliun dolar bintang dalam waktu sesingkat itu. Ini di luar dugaannya. Jika dia tahu ini masalahnya, mengapa David membuat marah Archimedes saat pelelangan dan menyinggung pewaris pertama keluarga Lightfoot? Archimedes membencinya karena hal ini, dan setelah pelelangan berakhir, dia kumpulkan semua kekuatan di keluarganya untuk menyudutkan David. Namun pada akhirnya David membunuh Archimedes dan rakyatnya. David tidak perlu keluar untuk mengetahui bahwa keluarga Lightfoot pasti dengan marah mencarinya. Mereka bahkan mungkin meminta Sein mereka untuk keluar. Namun, setelah dipikir-pikir, David merasa hal tersebut tidak benar. Jika dia tidak membuat marah Archimedes di pelelangan, mengangkat palu Dewa Petir dengan harga setinggi langit, mendapat 100.000 poin mewah untuk meningkatkan kekuatannya dari pangkat berdaulat menengah ke alam suci, dan kemudian menunjukkan kekuatannya di depan Valerio, dia tidak akan membuat keluarga Velowes mendapatkan Grandmaster alam suci. Selain itu, mereka tidak akan meminta treasure trophy untuk mendukung penuh Alba. Tanpa dukungan penuh keluarga Velowes, Alba, nyonya muda ketiga, tidak akan mempunyai kekuatan untuk melakukannya. Semua ini, oleh karena itu, menyinggung Archimedes di pelelangan adalah sebuah prasyarat. Tanpa itu, David tidak akan mencapai kesuksesannya saat ini.
David mematikan panel sistem dan melakukan beberapa perhitungan di dalam hatinya. Ada 4 level lagi untuk tubuhku dan 9 level lagi untuk pikiranku. Secara total, itu akan terjadi menjadi 13 level. Saya membutuhkan 10.000 poin mewah untuk setiap peningkatan. Jadi, saya masih membutuhkan 130.000 poin mewah untuk mencapai batas ganda Prasein. Setelah saya mencapai batas ganda, saya akan meningkatkan ke sebagian True Sein Rank. Jika saya ingin menerobos itu, saya membutuhkan 1.000.000 poin yang melimpah. Bahkan dengan kecepatan Alba saat ini, saya masih memerlukan waktu yang cukup lama untuk mencapainya. David memperkirakan mungkin sulit bagi Alba untuk mempertahankan tingkat pengeluaran ini. Bagaimanapun juga, mereka telah menghabiskan uang paling banyak untuk membeli kantor pusat dan cabang perusahaan dagang Liga Timur dalam skala menengah dan besar. Zona perdagangan di mana setiap inci tanahnya mahal. Setelah semua itu ada, diperkirakan belanjanya akan turun. Periode yang rendah. Jika David tidak berada di peringkat True Sein, dia tidak akan berani menghadapi keluarga Lightfoot secara langsung. Bagaimana cara mempercepat akumulasi poin yang melimpah? Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1795. Menghadapi keluarga Lightfoot yang mungkin datang kepadanya kapan saja, David memikirkan lebih mendalam. Selagi David memikirkan cara untuk mempersingkat waktu ini, tok tok tok. Dia mendengar ketukan di pintu. Masuk, kata David. Alba mendorong pintu hingga terbuka dan masuk. Halo, Tuan David, kata Alba dengan sopan. Nona Velowes, Anda tidak perlu bersikap sopan kepada saya. Terima kasih atas kerja kerasnya. Saya bisa melihat apa yang telah Anda lakukan untuk saya dan saya sangat berterima kasih. David menjawab dengan sopan juga. Kamu tidak perlu berterima kasih padaku. Ini yang harus aku lakukan. Ditambah lagi, saya tidak melakukannya cukup baik, dan saya perlu bekerja lebih keras. Tolong jangan merendahkan diri Anda terlalu rendah, Nona Velowes. Anda sudah melakukan cukup banyak. Jika kamu lelah, kamu harus istirahat. Saya sedang tidak buru-buru, jangan bekerja terlalu keras. Jika itu terjadi, saya akan merasa bertanggung jawab. Meskipun David mengatakan dia tidak terburu-buru, dia malah berpikir sebaliknya di dalam hatinya. Dia telah membunuh 2 ahli waris dari keluarga Lightfoot, jadi keluarga besar seperti itu pasti sangat marah sekarang. Mereka mungkin datang mencari David kapan saja. David tidak akan percaya diri menghadapi keluarga Lightfoot jika tidak mencapainya pangkat orang suci sejati. Terima kasih atas perhatian Anda, Tuan David. Namun, ini bukan apa-apa bagiku. Saya tidak perlu istirahat. Saya harus menyelesaikan tugas Anda sesegera mungkin. Ini juga perintah dari Grandmaster. Alba menolak tawaran David. Anders akan keluar, jadi bagaimana suasana hati Alba untuk istirahat? Sebenarnya, dia ingin mengkloning dirinya sendiri sehingga dia bisa mengirimkannya ke orang lain, tempat untuk memulai lebih banyak cabang. Dia ingin membangun fondasi perusahaan perdagangan Liga Timur secepatnya. Kemudian, dia ingin meningkatkan popularitasnya dan menarik klien. Bahkan jika Treasure Trophy bersedia memberikan kliennya ke perusahaan dagang Liga Timur, perusahaan dagang Liga Timur juga harus memiliki kemampuan untuk itu mengambil alih operasi mereka. Bagaimana klien bisa mempercayai perusahaan jika tidak memiliki yayasan? Jika itu masalahnya, aku tidak akan mencoba membujukmu untuk melakukan hal itu. Saya akan tetap mengatakan hal yang sama. Jika saya dapat menyelesaikan tugas tuanku, mendapatkan pengakuannya, dan menjadikannya senang, aku akan membantumu dengan urusan keluargamu. David menepuk dadanya dan berkata, terima kasih, Tuan David. Alba membungkuk dan berterima kasih. Segera, dia melanjutkan, tetapi Tuan David, saya perlu memberitahu Anda sesuatu. Saatnya aku di sini. Apa itu? Keluarga Lightfoot sangat marah atas kematian Archimedes, dan mereka sudah mengirimkan lebih dari separuh kekuatan keluarga mereka ke West End untuk menemukan pembunuh. Mereka bahkan mengirim seorang Sein. Oh, seorang suci. Berapa banyak? Apa kekuatan mereka? Tanya David. Dia khawatir keluarga Lightfoot akan mengirimkan orang suci sejati. Jika itu benar kasusnya, itu akan sulit. David hanyalah seorang pertengahan Prasein, dan bahkan dengan pedang pemecah kejahatan dan kekuatan pikirannya, dia bukanlah lawan dari orang suci sejati. Yang tidak diketahui David adalah bahwa pangkat orang suci sejati adalah milik keluarga Lightfoot. Jadi, bagaimana mereka bisa mengirimnya keluar dengan mudah? Hanya jika Prasein yang mereka kirim gagal barulah mereka mengirimkan Sein sejati mereka. Masalah ini akan berjalan lambat.
Tuan David, mereka mengirimkan seorang pertengahan prasein bernama Cohen Lightfoot, Alba menjawab. Ketika David mendengar bahwa itu hanyalah pertengahan prasein, dia menghela nafas lega diam-diam. Tidak apa-apa jika dia bukan orang suci sejati. David tidak akan takut bahkan jika mereka mengirimkan 2 prasein, apalagi hanya 1. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1796. Bahkan jika keluarga Lightfoot mengetahui tentang dia, pertengahan prasein seperti Cohen tidak akan bisa melakukan apapun padanya. Tentu saja, jika dia bisa menghindari ketahuan, maka itu yang terbaik. Jika Cohen mengetahui kekuatannya, dia pasti akan meminta bantuan keluarga. Ketika saatnya tiba, keluarga Lightfoot mungkin akan mengirim orang suci sejati mereka ke sana. Terima kasih, Nona Velowes, telah datang memberitahu saya. Saya mengerti, jadi jangan khawatir. Nona Velowes, saya akan siap. David mengangguk dan berkata. Sebenarnya, Tuan David, Anda tidak perlu terlalu khawatir. Keluarga sudah menghapus semua jejakmu, dan Grandmaster serta kakek Val sedang mencoba yang terbaik untuk menangani keluarga Lightfoot. Bahkan keluarga Lightfoot mengirimkan sein mereka dan setengah dari pasukan keluarga, itu tidak akan semudah itu menemukanmu. Pada saat itu terjadi, Anda mungkin sudah menyelesaikan tugas Anda, tambah Alba. Alasan dia berlari untuk memberitahu David hal ini adalah untuk membuat mental David siap untuk tidak keluar untuk saat ini. Jika keluarga Lightfoot menemukan David, mereka pasti akan mengirimkan orang suci sejati mereka. Pada saat itu, kecuali David meminta tuannya keluar untuk membantu, kalau tidak mustahil berurusan dengan keluarga Lightfoot. Jika Tuan David keluar lebih awal, bukankah itu berarti misi dia telah gagal? Jika David gagal dalam ujian, apakah dia akan membantu keluarga Velowes? Alba juga mengkhawatirkan hal ini. Kedua, dia ingin memberitahu David apa yang dilakukan keluarga Velowes, segala cara yang mereka bisa untuk membantunya sehingga menambah kasih sayang David terhadap keluarga Velowes. Kemudian, ketika tiba gilirannya membantu keluarga Velowes di masa depan, dia akan berusahalah sekuat tenaga. Saya bertanya-tanya mengapa keluarga Lightfoot tidak lagi mendekati saya sekarang. Mereka adalah keluarga besar dan juga penduduk asli pusat benua suci. Ternyata Roal membantuku dalam kegelapan. Ketika masalah ini selesai, saya akan pasti mengucapkan terima kasihku padanya, kata David tiba-tiba. Tuan David, sama-sama. Inilah hal-hal yang harus kita lakukan. Jika tidak ada apa-apa lagi, aku berangkat kerja dulu. Tuan David, cobalah untuk tidak keluar. Orang-orang dari keluarga Lightfoot telah muncul di zona perdagangan besar ini. Nona Velowes, jangan khawatir. Saya tidak akan keluar. Dan tolong beritahu Roal bahwa saya akan keluar. Ingat semua yang telah dilakukan keluarga Velowes. Saya, David Liddell, saya bukan orang yang tidak tahu berterima kasih. Anda akan melihatnya secara langsung di masa depan, kata David. Dengan serius. Inilah jawaban yang diinginkan Alba. Setelah mendapat jawaban positif dari David, dia berbalik dan pergi setelah mengucapkan perpisahan, terus melakukan pekerjaannya. Markas besar perusahaan dagang Liga Timur sudah berada di bawah kekuasaannya. Selain itu, mereka juga membeli cabang. Namun, mereka tidak bergerak cukup cepat. Lagi pula, mereka perlu mengirim seseorang untuk menyelidiki situs sebenarnya. Mereka membutuhkan lokasi yang paling makmur, jadi mereka tidak bisa begitu saja membeli properti secara membabi buta. Jika tidak, efek yang diinginkan tidak akan tercapai meskipun mereka menghabiskan uang. David mengharuskan perusahaan perdagangan Liga Timur untuk memiliki setidaknya 1 kantor pusat dan 300 cabang yang dapat beroperasi secara normal. Kemudian, tugasnya akan dianggap selesai. Dia sudah memiliki markas. Dia juga telah membeli sekitar 100 cabang, jadi sekarang dia membutuhkan 200 lagi. Banyak dari mereka adalah perusahaan komersial yang tidak dapat terus beroperasi. Dan lokasinya juga tidak buruk, yang berarti dapat menghemat waktu renovasi. Alba pun ingin menyelesaikan tugasnya secepatnya. Selama beberapa hari berikutnya, West End terus mengalami ketegangan. Setelah penyelidikan selama berhari-hari, keluarga Lightfoot menemukan beberapa orang yang duduk sangat dekat dengan David di lokasi lelang dan mengetahuinya seperti apa rupa David dari mereka. Kemudian, mereka menemukan seorang pelukis untuk menggambarnya dan mengeluarkan surat perintah penangkapan setiap zona perdagangan besar. Meskipun potretnya tidak 100% mirip David dan hanya sekitar 90% serupa, itu sudah lebih dari cukup.
Siapapun yang melihat David akan diberi hadiah 100 juta dolar bintang dan bantuan dari keluarga Lightfoot jika mereka melaporkan David kepada keluarga Lightfoot. Dengan hadiah besar yang ditawarkan, hal itu langsung menarik banyak orang untuk berpartisipasi. Dapat dikatakan bahwa seluruh West End, dan bahkan seluruh pusat benua suci, dipenuhi dengan mata-mata untuk keluarga Lightfoot. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1797. Untungnya, David belum keluar sejak dia tiba di sini. Potret David mulai beredar di seluruh kawasan perdagangan di tengah benua suci. Versi fisik dan elektronik tersedia. Ada juga 2 paragraf teks di bagian bawah potret. Diinginkan, David Liddell, laki-laki, diperkirakan berusia 1000 tahun. Orang ini terkait dengan kematian Archimedes Lightfoot yang tidak disengaja, pewaris garis depan dari keluarga Lightfoot. Keluarga Lightfoot dengan ini mengeluarkan surat perintah. Siapapun yang melihat orang ini, tidak peduli siapa mereka, akan diberi imbalan 100 juta dolar bintang dan bantuan penting dari keluarga Lightfoot sekali itu diverifikasi sah. Jika ada yang berhasil menangkap dan membawa David hidup bagi keluarga Lightfoot, mereka akan mendapat hadiah 10 miliar dolar bintang dan 3 bantuan dari keluarga Lightfoot. Karena David mungkin menyamar untuk menyembunyikan identitas semua orang, seperti selama kamu menemukan seseorang yang mirip dengan David, kamu dapat memberikan informasi kepada keluarga Lightfoot. Terlepas dari apakah itu David, Anda tetap akan diberi upah. Tentu saja, harap berhati-hati jika keluarga Lightfoot mengetahui bahwa laporan itu diatur untuk mendapatkan imbalan. Jangan salahkan keluarga Lightfoot karena tidak kenal ampun. Begitu surat perintah dari keluarga Lightfoot keluar, segera menarik banyak perhatian. 10 miliar dolar bintang adalah yang kedua. Yang benar-benar menarik perhatian semua orang adalah 3 bantuan penting yang dijanjikan oleh keluarga Lightfoot. Keluarga Lightfoot adalah salah satu dari 5 keluarga teratas di benua suci tengah perusahaan perdagangan. Mereka adalah pengendali sebenarnya di belakang Splendor dan mempunyai beberapa Grandmaster Saint Realm. Selain itu, mereka memiliki lebih dari 1 orang suci sejati. Mereka menduduki peringkat teratas bahkan di seluruh Star Kingdom. Jika seseorang bisa mendapatkan 3 bantuan dari mereka, dia bisa melakukan apapun yang mereka inginkan di kerajaan bintang selama mereka tidak menyinggung kekuatan yang lebih besar dan kuat dari keluarga Lightfoot. Yang terpenting, surat perintah yang dikeluarkan oleh keluarga Lightfoot menyatakan hal itu setiap orang memenuhi syarat untuk berpartisipasi. Banyak orang yang diburu oleh musuhnya juga orang-orang putus asa yang dicari oleh pemerintah, melihat peluang mereka. Jika mereka membantu keluarga Lightfoot menemukan David, menangkap dia, dan bawa dia ke keluarga Lightfoot, apakah itu berarti mereka bisa mengubah nasib mereka dan berhenti menjalani kehidupan sebagai buronan? Ini terlalu menggoda. Akan lebih baik untuk bertaruh pada hal ini daripada bersembunyi sepanjang waktu dan terus-menerus hidup dalam ketakutan. Tidak setiap hari mereka mendapat kesempatan ini. Jika mereka melewatkannya, mereka tidak akan pernah mempunyai kesempatan ini lagi. Ditambah lagi, bukankah surat perintah itu menyatakan bahwa David baru berusia sekitar 1000 tahun? Dia masih sangat muda, jadi dia tidak akan terlalu kuat. Jika beruntung, David akan mudah ditangkap. Oleh karena itu, begitu keluarga Lightfoot mengeluarkan surat perintah ini, jumlahnya tak terhitung jumlahnya. Orang-orang yang putus asa dari pusat benua suci mulai berkerumun ke West End. Ditambah lagi, seiring dengan tersebarnya berita tersebut, para buronan penjahat Star Kingdom juga ikut menuju ujung barat. Bukan hanya mereka, bahkan pasukan menengah hingga kecil pun mengirim orang untuk memulai mencari David. Tidak ada yang mau melewatkan kesempatan untuk menjalin hubungan dekat dengan keluarga Lightfoot. Ini jelas menunjukkan betapa kuatnya kekuatan keluarga Lightfoot. Menggalang begitu banyak pendukung. Keluarga Lightfoot tidak hanya mengendalikan Splendor, salah satu dari 5 perusahaan perdagangan teratas di pusat benua suci, dan memiliki aset yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan memiliki beberapa Grandmaster Saint Realm. Selain itu, mereka memiliki keluarga Ginger, salah satu dari 6 kekuatan besar di Star Kingdom sebagai pendukung. Mereka punya uang, kekuatan, dan bahkan latar belakang. Siapa yang berani menyinggung keluarga yang berada di puncak kekuasaannya? Setelah surat perintah dikeluarkan, nama dan potret David menjadi populer di pusat benua suci. Diyakini bahwa hal itu akan segera menyebar ke seluruh Star Kingdom. Meskipun tidak ada yang tahu siapa pemuda berusia kurang dari ribuan tahun, mereka tahu anak ini tidak akan hidup lama.
Berapa banyak orang yang menyinggung keluarga Lightfoot yang selamat, mereka sama sekali mengabaikan untuk mempertimbangkan apakah David sendiri dapat bertarung melawan keluarga Lightfoot. Kekuatan di Star Kingdom yang tidak takut pada keluarga Lightfoot bisa dihitung dengan dua tangan. Sementara itu, tidak ada keturunan langsung yang menyandang nama belakang lain dalam kekuatan-kekuatan itu. Masih bersama si Binuang Channel, mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1798. Jika David memiliki kekuatan untuk melawan keluarga Lightfoot, mereka tidak akan mengeluarkan surat perintah untuk mencarinya. Hal ini menunjukkan bahwa David hanya bisa memilih lari atau bersembunyi dari pengejaran keluarga Lightfoot. Orang-orang yang percaya diri ingin menangkap David, pertukaran 10 miliar dolar bintang dan 3 bantuan dari keluarga Lightfoot. Orang-orang yang tidak percaya diri ingin menemukan semua jejak David untuk memberikan kepada keluarga Lightfoot agar mereka bisa mendapatkan 100 juta bintang dolar dan 1 bantuan. Tindakan keluarga Lightfoot menyatukan hampir 80% orang West End karena mereka semua berpartisipasi dalam perburuan penyihir. Adapun orang-orang dari daerah lain, mereka juga bergegas menuju West End. Keluarga Fellowes tidak bisa berbuat apa-apa terhadap keluarga Lightfoot. Valerio telah mencoba yang terbaik untuk menghapus semua jejak David di sana. Terlalu banyak orang di pelelangan. David begitu mencolok saat bertarung dengan Archimedes di pelelangan. Mereka menaikkan senjata Soulbound tingkat menengah ke harga setinggi 11 triliun star dollars, yang 10 kali lebih mahal dari harga aslinya. Oleh karena itu, sulit bagi orang-orang di pelelangan untuk tidak mengingatnya. Sekalipun Valerio melakukan semua yang dia bisa, keluarga Lightfoot tetap berhasil temukan beberapa orang yang lolos dari radar dan mendapatkan potret David. Mereka menggunakan potret itu untuk mengeluarkan surat perintah sementara imbalannya juga sangat besar. Jika keluarga Lightfoot tidak memiliki potret David, efek dari surat perintah tersebut tidak akan sebaik sekarang. Mustahil menemukan David hanya dengan namanya. Ditambah lagi, David selalu bisa mengganti namanya. Jika mereka tidak memiliki potret ini, siapa yang berani mengklaim bahwa David adalah orang yang dicari keluarga Lightfoot? Namun, segalanya berbeda dengan potret. David akan ditemukan kemanapun dia pergi. Keluarga Fellowes hanya bisa memberitahu David untuk tidak keluar rumah selama periode ini melalui Alba. Di saat yang sama, mereka juga mendesak Alba untuk segera bergegas. Begitu David menyelesaikan tugasnya dan mendapatkan tuannya, keluarga Lightfoot akan menundukkan kepala mereka dengan patuh di bawah tekanan dari orang suci-suci. Tidak pasti apakah keluarga Ginger akan datang dan melindungi mereka pada waktu itu. Keluarga Fellowes juga khawatir keluarga Lightfoot akan mengetahui David lebih awal, memaksanya meminta tuannya keluar terlebih dahulu, yang mana berarti dia gagal dalam misinya. Pada saat itu, semua usaha mereka akan sia-sia. Apa yang dilakukan keluarga Lightfoot secara tidak langsung membantu David. Untuk memastikan kesempatan terakhir keluarga Fellowes tidak diganggu, Valerio berusaha sekuat tenaga setelah berkonsultasi dengan Grandmaster Roal. Dia langsung memisahkan banyak properti treasure trove dan menjual ke perusahaan dagang Liga Timur David untuk mempercepat perkembangannya. Tindakan pengorbanan diri seperti itu menyebabkan kemewahan poin David meroket. Dalam beberapa hal, David sebenarnya harus berterima kasih kepada keluarga Lightfoot. Peningkatan kekuatannya yang pesat baru-baru ini semua disebabkan oleh keluarga Lightfoot. Membunuh Cornelius membuat Alba semakin mempercayai David. Kemudian, Archimedes yang marah mengizinkan David menghabiskan 11 triliun dolar bintang pada suatu waktu, langsung menerobos ke Presein rank pemula Saint Realm. Dari pangkat kedaulatan menengah, lompatan ini terjadi dalam sejarah kerajaan bintang. Setelah itu, dia membunuh Archimedes dan menyebabkan keluarga Lightfoot muncul kekuatan penuh untuk mencari pembunuhnya. Masih bersama si Binuang Channel, mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1799. Keluarga Fellowes kembali merasakan krisis, jadi mereka segera mengambil tindakan dan tegas keputusan untuk membantu David. Badai di luar tidak mengganggu David. Saat ini, dia sedang terkikik-kikik sendiri di kamarnya. Alasan dia seperti ini adalah karena panel sistem di depannya. Saldo, 9 kuadriliun 957 triliun 116 miliar 452 juta dolar bintang. Tubuh, Prasein level 10, Anda dapat meningkatkan satu level menggunakan 1 juta poin mewah. Pikiran, Prasein level 10, Anda dapat meningkatkan menggunakan 1 juta poin mewah. Pertempuran, Partial True Saint Rank. Keterampilan tempur,
pukulan fight, kesempurnaan, tamparan penghancur udara, kesempurnaan, teknik pedang pembelah jahat, kesempurnaan. Keterampilan, pengobatan tradisional kuno, kesempurnaan. Poin mewah, 8078. Sudah berapa lama, kekuatan David telah ditingkatkan menjadi sebagian pangkat orang suci sejati. Ia juga tidak menyangka hal itu akan terjadi secepat itu. Awalnya, dia mengira pertumbuhan poin mewahnya akan berkurang secara perlahan. Namun, tiba-tiba ia mengalami masa pertumbuhan besar-besaran yang datang begitu tiba-tiba dan ganas. Hanya dalam satu hari, dia mendapat 100.000 poin mewah. Dia tidak tahu apakah ini bisa terus berlanjut. Jika terus berkembang seperti ini, dia akan mendapatkan 10 juta poin mewah hanya dalam 10 hari. Kemudian, dia akan meningkatkan tubuhnya dan menjadi orang suci sejati. Dia tidak perlu takut pada keluarga Lightfoot jika itu terjadi. Bahkan jika dua orang suci sejati dari keluarga Lightfoot mendatanginya, dia masih bisa melarikan diri meskipun dia tidak bisa mengalahkan mereka. Ini benar-benar keberanian. David bersemangat hanya dengan memikirkannya. Dia telah memilih rencana yang tepat. Dia membuat master suci-suci palsu dan kemudian menggunakan segala macam trik untuk buat master palsu ini tampak bisa dipercaya. Pada saat yang sama, keluarga Velowes membutuhkan orang suci sebagai pendukung mereka untuk membantu mereka keluar dari kesulitan mereka. Itu sebabnya mereka melakukan segala yang mereka bisa untuk membantunya sekarang. Mereka tidak hanya membantu David melawan keluarga Lightfoot, tetapi mereka bahkan memanfaatkannya, segala daya mereka untuk membantu David mengembangkan perusahaannya. Tentu saja ini masih jauh dari cukup. Orang suci sejati belum bisa membantu keluarga Velowes keluar dari kesulitan mereka. David tahu situasinya, dia tidak memiliki guru suci-suci, jadi dia harus bergantung pada dirinya sendiri. Dia perlu melanjutkan rencananya berikutnya setelah dia mencapai True Sein Rank. Dia ingin menggabungkan dan mengambil alih harta karun keluarga Velowes. Treasure Trove adalah salah satu dari 5 perusahaan perdagangan teratas di pusat benua suci, dan David hanya membutuhkan sebagian dari skala dan nilainya. Dengan begitu, dia bisa mendapatkan puluhan juta poin mewah, menikmati peningkatan pesat, dan menjadi kekuatan tempur terkuat di Star Kingdom orang suci-suci. Jika itu terjadi, masalah keluarga Velowes akan terselesaikan. Mengenai cara meyakinkan mereka, David masih belum tahu. Bagaimanapun, Treasure Trove adalah sumber kehidupan keluarga Velowes. Oleh karena itu, David memerlukan rencana yang sangat mudah untuk membuat mereka setuju. Mereka mungkin hanya setuju ketika keadaan mereka menjadi lebih buruk dan memang demikian menghadapi situasi hidup atau mati. David baru bisa memikirkan hal ini setelah dia mencapai peringkat orang suci sejati. Dengan itu, David mematikan sistem dan mengambil perangkat komunikasinya. Kemudian, sebuah potret muncul di hadapannya yang memperlihatkan David sendiri. Meskipun ini hanya sebuah gambar, namun sangat mirip dengan kemiripannya. Lebih dari 90% mirip dengannya. Di bawah potret itu ada isi surat perintah itu. David bingung dengan taktik keluarga Lightfoot. Tampaknya mereka berusaha membuat semua orang di Star Kingdom menemukannya. Jika David sendirian, dia tidak akan keberatan. Dia hanya perlu tinggal di dalam rumah. Keluarga Lightfoot tidak akan berani melakukan apapun padanya setelah dia menjadi orang suci sejati. Namun, David khawatir Celia dan yang lainnya akan melihat surat perintah ini di sekte warna-warni tempat mereka masih berkultivasi. Menilai dari sifat marah mereka dan betapa berartinya David bagi mereka, mereka akan pasti meminta bantuan Nova. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1800. Jika Nova memberitahu mereka bahwa tangannya terikat, mereka mungkin akan keluar untuk mencarinya. Dia secara rahasia akan merepotkan jika hal itu terjadi. Apa yang akan terjadi pada sekelompok wanita cantik dengan kekuatan tempur rendah setelah mereka keluar? Apa yang harus saya lakukan? David bertanya-tanya dengan murung. Dia pergi ke sekte warna-warni saat dia datang ke Star Kingdom. Kemudian, dia bertemu dengan Neck Bastard itu bahkan sebelum dia bisa mengenalnya. Setelah itu, Celeste dihukum, dan dia juga terpaksa meninggalkan sekte warna-warni, menyebabkan dia tidak meninggalkan perangkat komunikasi dengan Celia, dan yang lainnya. Oleh karena itu, dia bahkan tidak dapat menghubungi mereka meskipun dia menginginkannya. Sementara itu, Celeste telah memberinya alat komunikasi yang dimilikinya sekarang. Namun, dia tidak bisa menghubungi Celeste juga karena dia berada di dalam gua es. David tidak tahu harus berbuat apa saat itu.
Dia hanya bisa berharap Celia dan yang lainnya terlalu sibuk mengolah kultivasi, mereka tidak melihat surat perintah tersebut. Tetapi bagaimana jika mereka melakukannya? David berpikir dia tidak bisa bertaruh dalam hal ini. Sebagian besar alasan dia bekerja keras adalah untuk Celia dan yang lainnya. Jika mereka tidak ada, apa gunanya dia menjadi orang suci? Haruskah aku menyelinap kembali ke sekte warna-warni? Tiba-tiba David mendapat ide ini. Namun, keluarga Lightfoot memantau West End dengan sangat cermat, pasti tidak akan melewatkan perjalanan luar angkasa berdimensi tinggi. Begitu dia mengambil ruang untuk pergi, keluarga Lightfoot mungkin akan menemukannya dan maka dia akan ketahuan. Apa yang harus saya lakukan? David mengalami dilema. Jika saat ini ia adalah seorang suci sejati, maka ia tidak akan bertindak seperti ini. Pada akhirnya, dia masih terlalu lemah. Sebagian orang suci masih terlalu lemah dibandingkan dengan dua orang suci sejati dari keluarga Lightfoot. Saat David berada dalam dilema ini, benua bintang di kerajaan bintang, disinilah Star Mansion berada. Pada saat ini, kepala muda Star Mansion, Amadi, sedang melihat ke arah potret di tangannya dengan bingung. Siapakah orang ini kalau bukan David? Dia memegang surat perintah yang dikeluarkan keluarga Lightfoot untuk David. Kekuatan peringkat teratas manapun di Star Kingdom akan mendapat berita dari kekuatan besar seperti keluarga Lightfoot hampir seketika. Tentu saja, Star Manian tidak terkecuali. Namun, Amadi tidak bisa mengerti, sudah berapa lama sejak dia berpisah dari David. Meski begitu, dia telah menyebabkan keributan. Ia bahkan berani mencampuri urusan keluarga Lightfoot. Bagi Amadi, ini adalah langkah yang berani. Bahkan Star Mansion perlu berpikir dua kali untuk menyinggung keluarga Lightfoot. David berasal dari peradaban rendah, jadi beraninya dia menyinggung keluarga Lightfoot. Apakah dia ingin mati? Amadi tak ragu apakah yang ada di potret itu adalah David. Ada orang-orang yang mirip di Star Kingdom, tapi ada yang mirip terlihat hampir sama bahkan memiliki nama yang sama sangatlah jarang. Setelah ini, Amadi pergi ke sekte warna-warni. Dia mengetahui dari kepala sekte tersebut, Nova, bahwa David telah pergi ke pusat benua suci. Setelah menjumlahkan informasi yang didapatnya, Amadi bisa yakin orang yang dalam surat perintah keluarga Lightfoot adalah David yang dia kenal. Masa-masa sulit, Amadi berpikir dalam hati tanpa daya. Guru Nona Celeste mengirimnya ke Gua Es sebagai hukuman. Begitu pula dia hidup pada dasarnya hancur. Star Manien bahkan tidak bisa menyelamatkannya sekarang. Sekarang, David bahkan memprovokasi keluarga Lightfoot. Awalnya Amadi menunggu David bergabung dengan Star Mansion. Sekarang, meskipun David menginginkannya, Star Mansion tidak akan berani menerimanya lagi. Bahkan jika David adalah seorang jenius yang langka, Star Manien tidak akan menyinggung keluarga Lightfoot demi dia. Amadi kembali sadar dan bersiap memanggil David untuk melihat apa yang sedang terjadi. Jika David membutuhkan bantuan, Amadi akan dengan senang hati membantunya selama itu dalam kekuasaannya. Terima kasih sudah bersama si Binuang Channel, jangan lupa mampir pada bagian selanjutnya, novel SSK, dan novel lainnya.